Hai hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Masih bertemu dengan Ibu Ari lagi nih di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita masih mempelajari teks laporan percobaan tapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasar kita cukup satu aja ya kita bahasnya, yaitu ada di nomor 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada dua ya. Diharapkan peserta didik dapat menuliskan struktur atau bagian-bagian teks laporan yang dibaca. Kemudian yang keduanya diharapkan peserta didik dapat menuliskan ciri-ciri bahasa teks laporan yang dibaca. Nah, jadi kalau setiap teks itu sudah pasti ada struktur atau bagian-bagian teksnya, kemudian juga ada kaidah kebahasaannya dalam teks. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sudah Ibu sebutkan. Nah, ini Ibu tambahkan ada cakupan materi. Cakupan materi kita ada 3 ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama struktur teks, yang kedua kaidah kebahasaan, dan ketiga ini tambahannya adalah latihan. Latihan ini tujuannya supaya Ibu tahu ya sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi jangan dianggap sebagai beban loh, kerjakan dengan sukacita di buku latihan. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu struktur teks laporan. Struktur teks laporan ini ada 5 ya. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Tujuan itu menjelaskan tujuan dari laporan percobaan itu sendiri. Seperti apa sih yang akan dibuat percobaannya, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan, dan lain-lain. Itu ada di dalam tujuan. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Dalam alat dan bahan di sini memaparkan alat apa saja dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah. Jadi setelah ada tujuan dan alat dan bahan, langkah-langkahnya ini menjelaskan langkah demi langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Kemudian setelah melakukan langkah-langkah tersebut pasti ada hasilnya kan ya. Nah, di hasil ini menjelaskan hasil percobaan berupa pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Nah, terakhir ini ada simpulan. Simpulannya berisikan menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua setelah struktur ada kaidah kebahasaan teks laporan nih. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks laporan Ibu paparkan ada 4 ya, tapi mungkin bisa lebih dari ini, tapi yang pasti ada dalam kebahasaan teks laporan ada 4 ini. Yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua menggunakan kata bilangan. Ketiga menggunakan kalimat perintah. Dan keempat menggunakan kata hubung. Nah, nanti ini Ibu jabarkan satu persatu ya, dari antonim, sinonim, bilangan, kalimat perintah, dan kata hubung. Oke, kita jabarkan satu persatu. Dari yang pertama nih, menggunakan sinonim dan antonim. Sudah tahu kan ya sinonim dan antonim itu apa? Nah, pada teks laporan percobaan ini biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Jadi biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Jadi supaya tidak terlalu membosankan biasanya kalimatnya diadakan kata yang bersinonim. Selanjutnya yang kedua nih. Jadi setelah antonim, sinonim, yang kedua ada kata bilangan. Kelihatan sih dari katanya sendiri kata bilangan, ada nomornya. Nah, pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Bisa juga untuk langkah-langkahnya. Nah, biasanya dalam langkah-langkah itu kan ada nomor-nomornya ya. Nah, itu termasuk ke kata bilangan.
Selanjutnya, yang ketiga, setelah antonim sinonim kata bilangan, nah yang ketiga ini menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Nah, terlihat dari kata-katanya ini ada di mana kira-kira? Ada di struktur teks laporan percobaan bagian langkah-langkah. Nah, biasanya jadi kalimat perintah ini biasanya ada di bagian langkah-langkah teks laporan. Oke, kita ke kaidah kebahasaan yang terakhir, menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung seperti dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Kata hubung ini biasanya tidak hanya ada di bagian langkah-langkah saja, tapi bisa juga di bagian simpulan atau bahkan di bagian tujuan. Yap, itu tadi ya materi dari Ibu, ada struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Nah, untuk menilai kalian sudah paham atau belum, Ibu tambahkan di sini ada latihan. Latihannya ini untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Ibu cantumkan di sini ada satu teks laporan percobaan ya. Judulnya membuat bintang dari kertas origami. Wah, menarik ya. Pasti kalian pernah nih buat kerajinan-kerajinan gitu dari kertas origami. Nah, di sini ada satu teks laporan percobaannya. Jika dirasa terlalu cepat, kalian bisa skip. Kalian bisa hentikan dulu atau pause dulu nih videonya, kemudian kalian baca baik-baik teksnya. Nah, setelah membaca teksnya, teks laporan percobaan tadi ya, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Ibu ada cantumkan 5 pertanyaan, kalian jawab ya. Yang pertama, tuliskan struktur atau bagian-bagian teks laporan yang telah kalian baca. Wah, mudah sekali ya. Tadi kan ada tuh strukturnya. Nah, kalian tunjukkan tuh mana strukturnya. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 kata sinonim dan antonim pada teks laporan. Jadi temukan tuh di situ 2 kata sinonim, 2 kata antonim. Yang ketiga, tuliskan 2 kata bilangan yang terdapat pada teks laporan yang kamu baca. Jadi kalian temukan dulu 2 kata bilangan apa saja, kemudian tulis di buku latihan kalian. Yang keempat, tuliskan 2 kalimat perintah yang terdapat pada teks laporan yang kalian baca. Jadi bukan hanya kata perintahnya, tapi ini berupa kalimatnya. Temukan 2 kalimat saja. Kemudian yang terakhir, tuliskan 2 kata hubung yang terdapat pada teks laporan yang Anda baca. Jadi cukup 2 kata hubungnya saja ya. Tidak harus dalam kalimat, tapi cukup katanya saja. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu struktur teks laporan percobaan dan juga apa saja kaidah teks laporan percobaan. Dan yang terakhir ada latihannya. Jangan lupa latihannya dikerjakan di buku tugas masing-masing. Kemudian seperti biasa ya, kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih kalian sudah hadir. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Oh ya, jangan lupa kita masih dalam masa pandemi. Jangan sampai lengah. Tetap terapkan 5M di kehidupan kita sehari-hari. Hidup bersih jangan lupa. Jangan sampai kita mengundang penyakit, apalagi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.